Aku masih mendengarnya. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi aku bersumpah. Semua yang kutulis di sini adalah apa yang benar-benar kualami. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Dan yang paling membuatku takut adalah kejadian itu masih berlangsung sampai sekarang. Namaku Anya. Dulu aku mahasiswa semester 1 di sebuah universitas negeri di Purwosari, Jawa Tengah. Sebuah kota kecil yang tenang, nyaris tak punya cerita selain sawah, kereta, dan angin sore. Tapi tenang, bukan berarti tidak menyimpan rahasia. Aku tinggal di sebuah asrama bernama Wijaya, bangunan tua peninggalan Belanda yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Dari luar, asrama itu biasa saja lusuh, berlumut, dan agak suram. Tapi begitu kau tinggal di dalamnya, kau akan paham mengapa hampir setiap tahun selalu ada satu kamar yang ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Aku tertawa waktu pertama kali mendengar cerita itu. Aku anggap hanya mitos mahasiswa untuk menakut-nakuti anak baru seperti aku. Sampai akhirnya, aku melihat sendiri wajah perempuan itu di jendela kamarku. Wajah pucat, rambut pirang basah, dan bola mata yang hilang, seperti dikorek keluar. Yang lebih aneh lagi, setelah aku melihatnya, aku hilang 1 bulan penuh, dan aku tak ingat apa-apa. Sekarang, setelah semuanya berlalu, aku tidak yakin apakah aku benar-benar sudah kembali. Kadang-kadang, tengah malam, aku masih bisa mendengar suaranya memanggil namaku dari balik kaca. Kadang, bayanganku di cermin tidak mengikuti gerakanku. Kau mungkin akan menertawakanku, tapi satu hal yang kupelajari dari semua ini: jangan pernah menatap jendela asramamu. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, awalnya semua terasa seperti mimpi yang sedang kujalani, mimpi yang manis dan penuh harapan. Aku, Anya, anak tunggal dari keluarga sederhana di Jakarta, akhirnya lolos masuk ke salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan keluargaku, tapi juga menjadi awal dari hidup baru yang selama ini kudambakan. Kota tujuan itu bernama Purwosari kecil, tenang, dan asing bagiku. Udara pagi di sana terasa bersih. Langitnya lebih lapang dari yang biasa kulihat di Jakarta. Dan suara kendaraan jauh lebih jarang terdengar. Aku turun dari bus sore itu dengan koper besar, ransel di punggung, dan rasa gugup yang tak bisa kusembunyikan, karena aku tidak berhasil mendapatkan tempat di rusun kampus yang modern. Pihak kampus akhirnya menempatkanku di sebuah asrama lama, bernama Asrama Wijaya. Nama itu tak asing bagi mahasiswa tingkat atas. Beberapa senior bahkan menyarankan agar aku mencari kos luar saja. Tapi sayangnya, pilihan itu bukanlah kemewahan yang bisa kuambil. Jadi, aku menerimanya. Asrama Wijaya terletak agak jauh dari gedung utama kampus. Kira-kira 15 menit berjalan kaki melewati jalan kecil yang dipagari pepohonan besar. Bangunannya 2 lantai. Cat putihnya mulai mengelupas, dan jendelanya tinggi-tinggi, seperti gaya kolonial lama. Terdapat halaman depan yang luas, tapi gersang, seolah tak ada mahasiswa yang tertarik duduk di sana. Waktu pertama kali kulihat, jantungku seperti turun ke perut, bukan karena takut, tapi karena tempat itu dingin. Bukan dingin karena suhu udara, melainkan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seperti rumah tua yang menyimpan bisikan yang tak ingin didengar. Tapi aku menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah. Karena perjalanan, aku masuk ke dalam bersama petugas kampus yang mengantarku. Langit-langitnya tinggi, dan temboknya berjamur di beberapa sudut. Lorongnya panjang berbolembab, dan setiap langkah kakiku menghasilkan bunyi berderit dari lantai kayu yang sudah menua. Di ujung lorong lantai 1, ada deretan pintu yang tertutup rapat. Aku ditempatkan di kamar nomor 108, lantai 1. Kamar itu tidak terlalu besar,
tapi cukup bersih. Terdapat 2 ranjang besi, 1 lemari kayu yang agak lapuk, dan 1 meja belajar kecil di dekat jendela. Jendelanya menghadap ke pekarangan belakang, yang hanya ditumbuhi pohon mangga tua dan Riromputan layar teman sekamarku belum kembali saat aku datang. Kata petugas, namanya Indri, mahasiswi tingkat 2 dari jurusan sejarah. Aku sempat menunggu menata barong-barongku perlahan sambil memandangi langit senja dari jendela itu. Ketika malam datang, suasana asrama berubah. Heningnya terlalu pekat. Aku bisa mendengar suara dari kamar sebelah. Bahkan suara gesekan sandal dari ujung lorong pun terdengar jelas. Sesekali terdengar angin meniup dedaunan dari luar masuk melewati celah ventilasi. Aku menyalakan lampu dan mencoba membaca buku modul, tapi entah kenapa mataku sering teralihkan ke arah pintu kamar yang tertutup, seolah menunggu sesuatu. Pukul 9 malam, Indri datang. Wajahnya datar, tubuhnya kurus, dan ia hanya menyapaku dengan anggukan kecil. Ia langsung masuk ke tempat tidurnya tanpa banyak bicara. Aku mencoba memahami, mungkin ia tipe yang pendiam. Tidak semua orang suka bicara banyak dengan orang baru. Malam pertamaku di asrama Wijaya pun berlalu dengan sedikit gelisah. Aku tak tahu saat itu bahwa lorong yang kupandangi, kamar yang kutinggali, dan jendela yang kubiarkan terbuka malam itu akan menjadi saksi dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari pertamaku di asrama Wijaya berjalan lambat, seperti jam tua yang berdetak tanpa semangat. Pagi terasa dingin, sore lebih sunyi dari biasanya, dan malam selalu terlalu lama. Dari awal, aku sudah merasa ada yang berbeda dengan bangunan ini. Bukan sekadar tua asrama Wijaya, seolah menolak kehadiran kehidupan baru. Setiap lorong sepi, seperti lorong rumah sakit yang ditinggalkan. Langit-langitnya sangat tinggi, dicat putih kusam, yang sudah mengelupas di beberapa tempat. Dindingnya tebal dan lembab, penuh bercak hitam yang tidak pernah benar-benar hilang meskipun dibersihkan. Lorong-lorong panjangnya berbau apek dan basah, seperti bau kain lembab yang dibiarkan terlalu lama di dalam lemari. Bahkan ketika matahari bersinar terik dari luar, bagian dalam asrama tetap terasa gelap, redup, dan berdebu. Jendela-jendela besar di sisi kanan dan kiri lorong, hampir semuanya ditutup tirai berat, warna coklat keabu-abuan, seperti sengaja disembunyikan dari cahaya. Yang paling mengganggu adalah keheningan itu. Asrama ini memang tidak dihuni penuh dari kapasitas 40 kamar. Mungkin hanya setengahnya yang terisi, tapi tetap saja seharusnya aku mendengar suara-suara, langkah kaki, percakapan, tawa, atau bahkan sekadar suara televisi dari kamar lain. Namun tidak, yang ada hanyalah suara jam berdetik, suara angin, dan kadang bunyi kecil seperti gesekan di dinding. Aku sempat berpikir mungkin itu tikus, tapi suaranya terlalu pelan dan terlalu berirama. Satu hal yang selalu membuatku tidak tenang adalah lorong depan kamar. Jika aku berdiri di ambang pintu, menatap ke arah ujung lorong, akan terlihat sebuah pintu tua berwarna hijau gelap dengan angka 109 yang sudah pudar. Entah kenapa, pintu itu seperti lebih berat dari yang lain. Ia tak pernah terbuka. Bahkan Indri, yang sudah lama tinggal di sini, tak pernah menyebut kamar itu. Pagi ketiga, aku memberanikan diri membersihkan meja belajarku yang penuh debu. Saat memindahkan laci, aku menemukan secari kertas kusut di bawah rak buku. Tulisan di kertas itu sudah memudar. Hanya terbaca satu kalimat. Jangan biarkan dia tahu kau melihatnya. Aku membacanya berulang-ulang, tidak mengerti maksudnya. Kupikir mungkin hanya gurauan penghuni lama, atau bagian dari permainan anak-anak kampus yang suka iseng. Tapi malam harinya, saat hendak tidur, aku tak sengaja menatap ke cermin kecil di atas meja. Di belakangku, refleksi pintu kamar tertutup rapat. Tapi, aku yakin,
Tadi pintu itu sedikit terbuka. Aku bahkan ingat menguncinya. Aku menoleh ke belakang. Pintu tetap tertutup. Tidak ada apa-apa. Aku kembali menatap cermin. Tapi yang kulihat bukan hanya diriku, ada semacam bayangan gelap melintas cepat di sisi kiri kaca. Seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat. Aku menahan napas. Sudah, Anya. Gumamku pelan pada diri sendiri. Kamu hanya lelah. Kamu butuh tidur. Aku mematikan lampu dan memejamkan mata. Tapi detak jam terdengar semakin keras malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di asrama Wijaya, aku merasa dia sedang mendekat. Dari semua hal yang terasa janggal di asrama Wijaya, mungkin Indri adalah yang paling sulit kutebak. Aku tinggal sekamar dengannya sejak hari pertama, tapi kami hampir tak pernah benar-benar berbicara. Ia adalah tipe orang yang hidup dalam diam, tidak dingin, tidak kasar, hanya sepi. Indri adalah mahasiswi tingkat 2, jurusan sejarah. Usianya tidak jauh dariku, tapi sorot matanya tampak lebih tua, seperti seseorang yang sudah mengalami banyak hal, tapi memilih menyimpannya sendiri. Rambutnya selalu diikat rapi, dan ia jarang keluar kamar, kecuali untuk kuliah. Tidak pernah mengundang teman, tidak pernah mendengarkan musik, bahkan tidak pernah tertawa. Satu-satunya waktu ia benar-benar terlihat hidup adalah ketika malam menjelang, saat lampu kamar kami sudah diredupkan dan semua suara dari lorong menghilang. Aku sering mendapati Indri duduk tegak di atas ranjangnya. Tatapannya selalu tertuju pada pintu kamar, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Seolah ia sedang menunggu sesuatu yang seharusnya tidak datang. Malam itu, ketika hujan gerimis membasahi atap asrama, aku memberanikan diri untuk bertanya padanya. Suaraku pelan, nyaris berbisik, agar tidak mengejutkannya. Indri, kamu sering lihat ke pintu. Kamu nunggu seseorang? Ia diam beberapa detik, seakan sedang memutuskan apakah ia harus menjawab atau tidak. Lalu pelan, dengan suara nyaris tanpa intonasi, ia berkata, "Kadang ada suara yang lewat." Aku menelan ludah. Suara apa? Orang mandi. Aku mematung. Mandi? Dari kamar mandi ujung, katanya datar. Yang dikunci. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku tahu kamar mandi yang ia maksud. Di ujung lorong lantai 1, sebelah kanan, ada satu kamar mandi besar yang pintunya selalu tertutup. Gagangnya berkarat, dan ada tanda silang merah tua di dindingnya. Beberapa penghuni lama bilang kamar itu sudah tidak dipakai sejak beberapa tahun lalu. Pernah kamu periksa? Tanyaku, setengah tidak percaya. Indri menggeleng. Aku cuma dengar air mengalir. Kadang ada suara keran dibuka, lalu ada langkah kaki basah, lalu berhenti. Aku mencoba menertawakan perasaan takutku sendiri, mencoba menganggapnya sebagai kebetulan. Mungkin suara dari kamar mandi atas yang merembes ke lantai bawah. Tapi tatapan Indri saat mengatakan itu tidak terlihat seperti orang yang mengarang cerita. Ia bicara tanpa ekspresi, tapi dengan kepastian. Dan saat ia kembali menatap ke pintu malam itu, aku ikut menoleh. Tapi tak ada apa-apa di sana, hanya daun pintu kayu tua dan engsel berderit. Malam itu, aku tidur dengan selimut ditarik sampai leher. Indri sudah tertidur duluan, tapi aku masih terjaga hingga larut. Setiap kali suara air dari luar kamar terdengar samar, jantungku langsung berdebar lebih cepat. Aku ingin percaya itu hanya suara pipa bocor. Tapi di antara detik-detik kesunyian itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Langkah kaki pelan, berair, berjalan di lorong, lalu berhenti tepat di depan kamar kami. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, tapi aku tahu sesuatu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa hari setelah malam di mana aku mendengar langkah basah itu, aku mencoba bersikap biasa.
Aku masih mengikuti kelas seperti biasa, belajar di perpustakaan, dan menyapa teman-teman yang kutemui di koridor kampus. Tapi di dalam asrama, perasaanku tetap waspada, seperti ada selubung tipis yang selalu menggantung di udara, membuatku sulit bernapas tenang. Malam itu, sekitar pukul 10, aku sedang duduk di ruang tengah asrama bersama 3 orang penghuni lainnya. Namanya Tia, Rena, dan Ayu, semuanya anak tingkat 2 dan 3 yang sudah lebih dulu tinggal di sini. Kami duduk melingkar sambil makan mie instan dan berbagi cerita sambil menertawakan keluh kesah kuliah. Obrolan kami mengalir dari hal-hal ringan ke topik yang lebih gelap. Anya, kamu pernah dengar cerita tentang jam 4 pagi di sini belum? Tanya Tia sambil menyeruput kuah. Aku mengerutkan kening. Jam 4 pagi? Kenapa emangnya? Ketiga gadis itu saling melirik. Rena tertawa kecil, tapi jelas terlihat itu tawa. Kukuk, kalau kamu keluar kamar pas jam 4 pagi, bisik Ayu, kamu bisa lihat penghuni asli asrama ini. Aku tertawa tipis. Penghuni asli? Maksudnya, siapa hantu? Mereka tidak tertawa. Tia menunduk pelan sambil menjawab. Bukan hantu, mereka bukan arwah penasaran seperti yang kamu kira. Mereka itu tinggal di dimensi yang sama, tapi tidak suka diganggu. Rena menambahkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Mereka kan tahu kalau kamu sadar akan keberadaan mereka. Perutku mulai dingin. Aku menelan ludah, berusaha menampilkan ekspresi datar. Maksud kalian, aku bisa lihat mereka kalau keluar jam 4 pagi? Ayu mengangguk. Tapi jangan pernah keluar. Kalau kamu sampai melihat mereka, mereka juga akan melihatmu. Dan mereka akan ingat kamu. Aku mencoba tertawa. Meski kali ini rasanya hampa. Kalian semua pernah lihat? Ketiganya menggeleng serempak. Kami tahu, karena kakak tingkat kami dulu pernah cerita. Kata Tia, anak kamar ke-109. Dulu, dia sering begadang dan keluar cari udara subuh. Suatu pagi, dia balik dalam keadaan linglung. Katanya ada perempuan berdiri di ujung lorong, membelakanginya. Tapi begitu dia panggil, perempuan itu gak punya wajah. Aku langsung merinding. Apa yang terjadi sama dia? Rena menarik napas pelan. Besoknya, dia hilang. Barang-barangnya masih ada, tapi orangnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Tak ada yang bicara setelah itu. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat dan bunyi angin lembut menyelinap lewat ventilasi. Kami membubarkan diri sekitar pukul 11. Saat aku kembali ke kamar, Indri sudah tertidur. Tapi malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Bukan karena cerita mereka, tapi karena aku sadar satu hal. Aku sering terbangun tanpa alasan sekitar pukul 3:55. Dan tak jarang, aku merasa seolah ada langkah kaki dari luar kamar. Pelan, ringan, tapi ritmenya aneh. Siala, kaki yang berjalan, tidak menyentuh lantai. Beberapa malam setelahnya, aku sering mendengar suara tetesan air dari kamar mandi yang terkunci itu. Anehnya, suara itu terdengar tepat saat jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ketika ku bilang ke Indri, dia hanya diam dan memeluk bantalnya, seolah sudah terbiasa. Aku sempat berpikir itu cuma halusinasi mungkin, suara dari kamar mandi atas. Tapi saat aku menempelkan telingaku ke pintu kamar mandi terlarang itu, aku mendengar lebih dari sekadar air. Ada suara helaan napas berat, seperti seseorang yang menangis pelan, tertahan. Sejak malam itu, aku tak berani melewati lorong bagian bawah tanpa lampu senter dari ponselku, karena setiap kali ku lalui, aku merasa seperti seseorang berjalan tepat di belakangku, mengatur napas dengan ritme yang bukan milik manusia. Lantai itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menyimpan kenangan yang enggan dilupakan. Dan aku tahu, aku sedang menginjakkan kaki di atasnya.
Dini hari itu, aku terbangun karena suara ketukan yang semakin cepat di jendela. Bukan suara ranting atau gesekan daun, tapi ritme yang konsisten seperti ketukan jari. Tiraiku bergerak pelan, padahal jendela tertutup rapat. Awalnya aku mencoba berpikir rasional, mungkin angin, tapi lalu dari tempat tidurku, aku melihat ada bayangan berdiri di balik tirai. Tinggi, diam, tak bergerak. Aku menahan napas dan menarik selimut hingga menutupi wajah, berharap bayangan itu hanya ilusi dari cahaya lampu luar. Tapi sebelum kututup seluruh wajahku, aku sempat melihat sesuatu menyentuh tirai itu dari dalam, seperti jari yang menelusuri kain, meninggalkan lekuk kecil yang bergerak pelan. Esoknya, aku menanyakan pada Indri, apakah dia mendengar sesuatu semalam. Dia hanya menjawab singkat, tanpa menatapku. Jangan buka tirai tengah malam. Jangan pernah. Aku tak tahu kenapa, tapi jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya saat itu. Dan sejak malam itu, aku tidur dalam posisi menghadap tembok, agar tak perlu melihat jendela lagi. Setelah kejadian itu, aku mulai menyadari sesuatu tentang lorong asrama ini. Saat siang, lorong tampak biasa saja panjang, dengan lampu-lampu redup berjejer. Tapi saat malam, terutama selepas pukul 2, lorong terasa berbeda. Seakan-akan lebih panjang dari biasanya. Langkah kakiku terasa berat jika terpaksa melewatinya. Malam itu, aku terbangun karena harus ke toilet. Aku melangkah pelan, membawa senter kecil. Lorong di luar kamar tampak gelap, meski lampu menyala. Saat aku berjalan, aku merasa seperti dilihat, padahal tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, di ujung lorong, aku melihat seseorang berdiri membelakangiku. Tingginya mirip Indri, rambutnya panjang, tapi pakaiannya tampak seperti kebaya lusuh yang kusam. Aku diam, tak bisa bersuara. Sosak, it attack. Bergerak, aku balik badan cepat-cepat dan kembali ke kamar. Saat pagi, aku memastikan pada Indri, apakah semalam dia keluar. Dia menatapku dengan wajah datar lalu menjawab, aku tidak pernah keluar kamar malam-malam. Lalu, ia menambahkan, lorong itu memang bukan buat kita setelah jam 2. Setelah kejadian aneh itu, aku memutuskan untuk tidak tidur malam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di asrama ini. Pukul 3 dini hari, aku duduk di pojok kamar dengan lampu meja menyala. Indri sudah tertidur, wajahnya pucat dan gelisah. Entah kenapa, mataku tertuju ke dinding samping lemari, seolah ada bayangan samar tertulis di sana. Aku mendekat, menggeser lemari sedikit. Di baliknya, aku melihat puluhan nama tertulis dengan tinta merah tua, hampir mengering, hampir pudar. Sebagian tertulis miring, sebagian lain terlihat seperti dicakar-cakar. Nama-nama itu bukan sembarang nama. Aku mengenali 3 dari mereka. Salah satunya adalah nama kakak tingkat yang dulu dikabarkan menghilang tanpa jejak. Saat aku menyentuh salah satu nama, lampu kamar tiba-tiba padam. Udara menjadi dingin seketika, dan aku mendengar bisikan pelan, tapi menyusup langsung ke dalam kepala. Jangan panggil nama mereka. Aku mundur. Tubuhku gemetar. Ketika lampu menyala kembali, tulisan di dinding itu sudah hilang. Tapi aku tahu, aku tidak berhalusinasi. Mereka ingin dikenang, tapi juga tak ingin dicari. Setelah kembali ke kamar dengan napas tersengal, aku merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka, seolah aku adalah orang asing. Indri menatapku lama dari ranjangnya, lalu berbisik lirih, "Kamu kemarin belum pulang kan?" Aku mengangguk pelan, bingung, tapi ia hanya membenamkan wajahnya ke bantal, tidak bicara lagi. Pagi harinya, aku turun ke lobi asrama, berusaha mencari udara segar, tapi mataku terhenti pada papan pengumuman di dekat tangga. Ada beberapa kertas yang tertempel di sana. Salah satunya menarik perhatianku.
Itu adalah selebaran pencarian orang hilang dengan wajah yang familiar. Aku mendekat, tubuhku mendadak dingin. Di sana jelas tertulis, dicari mahasiswi hilang sejak 3 hari lalu. Dan di bawahnya adalah fotoku, namaku, lengkap dengan pakaian terakhir yang aku kenakan sebelum hilang. Tanganku gemetar saat menyentuh kertas itu. Semua terasa kacau. Aku tidak pernah merasa pergi selama 3 hari. Tapi semua orang, semua hal di sekitar asrama seolah yakin bahwa aku memang menghilang. Pertanyaannya, kemana sebenarnya aku pergi? Dan apa yang telah kembali? Aku menatap kepala asrama dengan bingung. Suaranya tadi terdengar jelas. 1 bulan, tapi rasanya baru semalam aku kembali dari sawah. Dari malam yang ganjil itu, aku baru semalam pergi, Bu. Jawabku pelan, tapi ia tak menjawab. Hanya menatapku lama seolah menilai apakah aku sedang berbohong atau kehilangan akal sehat. Di sudut ruangan itu, ada sebuah cermin tinggi berdiri, agak tertutup tirai. Saat aku meliriknya, aku terpaku. Bayanganku tidak bergerak. Aku mengangkat tangan, tapi pantulanku tetap diam. Wajah di dalam cermin hanya menatap balik, tanpa ekspresi. Matanya kosong seperti permukaan air yang tenang, tapi dalam. Lalu, ia tersenyum pelan. Aku mundur refleks. Kepala asrama menoleh ke arahku. Kau sering berdiri di depan cermin ini dulu kan? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku bahkan tak tahu cermin itu ada. Tapi ia tampak ragu. Lalu menarik napas dalam. Kau tahu, yang dulu tinggal di kamar 213, juga sering bicara sendiri di depan cermin ini. Sampai suatu hari, dia menghilang dan kembali, tapi berbeda. Aku terpaku. Kamar 213 adalah kamarku sekarang. Dan dalam hati kecilku, aku tahu yang kulihat dalam cermin tadi bukan aku. Kepala asrama memberiku sebuah buku lusuh, katanya. Ditemukan di bawah tempat tidurku saat aku menghilang, katanya. Itu buku harianku. Tapi aku yakin 100% aku tidak pernah memilikinya. Sampulnya abu-abu tua dengan noda bekas air. Di Eugenia, di halaman pertama tertulis namaku dengan tulisan yang mirip, tapi bukan milikku. Aku membukanya pelan. Di dalamnya penuh tulisan tangan. Isinya seperti monolog harian, tentang suara-suara dari kamar mandi, tentang mimpi buruk, tentang makhluk tinggi tanpa wajah. Di lorong malam, semakin kubaca, semakin terasa asing dan mengerikan. Lalu di tengah halaman, ada satu kalimat yang ditulis berulang kali. Dia sudah tahu siapa aku, tapi aku belum tahu siapa dia. Tanganku gemetar saat membalik halaman terakhir. Tulisan di sana hanya satu kalimat dengan tinta yang terlihat lebih baru. Selamat datang kembali, Anya. Sekarang giliranku keluar. Lorong tengah menuju kamar mandi atas biasanya sepi, tapi suatu malam, saat lampu padam dan semua penghuni sudah tidur, aku keluar kamar seperti ditarik sesuatu. Tak tahu kenapa kakiku melangkah sendiri. Di ujung lorong itu ada cermin besar yang biasanya tertutup tirai. Tapi malam itu, tirainya tersibak. Aku melihat bayanganku sendiri. Tapi bukan sepenuhnya aku. Matanya terlalu gelap. Senyumnya terlalu lebar. Ia tidak berkedip, tidak menirukan gerakanku. Ia berdiri diam, menatapku seperti menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba ia mengangkat tangan dan melambai padaku lebih dulu. Aku mundur, menutup mataku, tapi suara tawa pelan terdengar di telinga kiriku. Dan saat ku tatap kembali cermin itu, hanya pantulan lorong kosong yang tersisa. Malam itu aku merasa gelisah dan sulit tidur. Lampu lorong padam seperti biasa. Tapi dari celah pintu kamarku yang sedikit terbuka, aku melihat ada sesuatu di ujung tangga. Bayangan, tinggi, kurus, diam,
Aku menatapnya cukup lama, berharap itu hanya halusinasiku yang kelelahan, tapi bayangan itu tak bergerak. Tak pergi Zura, hanya berdiri seperti menatap balik lalu perlahan. Ia menaikkan tangan, menunjuk ke arah bawah, ke arah kamar mandi yang terkunci selamanya. Hatiku berdegup kencang, kupaksa memalingkan wajah, menutup pintu, dan menahan napas di balik selimut. Tapi langkah-langkahnya terdengar menuruni tangga satu persatu, menuju sesuatu yang bahkan tak seharusnya bisa dibuka. Aku mencoba memperbesar foto itu. Wajahku terlihat jelas tersenyum, tenang, seolah menikmati acara. Tapi ada sesuatu yang salah. Senyum itu bukan milikku. Matanya terlalu kosong, terlalu hitam. Semakin lama ku pandangi, semakin aku merasa asing pada diriku sendiri. Indri bersumpah, dia melihatku di acara itu. Bahkan sempat melambaikan tangan. Tapi, aku ingat jelas malam itu. Aku berada di tempat tidur, berdoa agar bisa tidur tenang setelah gangguan-gangguan aneh itu. Aku tak pernah memiliki gaun putih, seperti di foto itu. Tapi di lemari pakaianku, kini tergantung satu, berdebu, basah, dan dingin seperti baru digunakan semalam. Tanganku gemetar saat memegang kunci itu. Suasana lorong sangat sunyi, bahkan suara dengusan angin pun tak terdengar. Jantungku berdetak begitu keras, seolah menolak langkah yang sedang kuambil. Kunci itu masuk sempurna ke lubang pintu. Dengan satu putaran, terdengar suara klik yang sangat nyaring di tengah kesunyian. Aku membuka pintu perlahan. Ruangan itu dingin, lebih dingin dari malam manapun yang pernah kurasakan. Bau lembab dan anyir menyambut. Tapi lebih dari itu, ada perasaan seperti sedang diawasi. Cahaya bulan masuk dari lubang ventilasi kecil di dinding, menyinari cermin berdebu dan bak mandi kosong yang retak di sudut ruangan. Dan di tengah-tengah itu, ada sesuatu berdiri membelakangiku. Diam, tak bergerak, seolah memang menungguku kembali. Aku berdiri di ujung lorong paling belakang asrama Wijaya. Malam itu terlalu sunyi, lampu-lampu mati satu persatu sejak pukul 10. Menyisakan hanya cahaya bulan yang mengintip dari selakisi jendela kayu. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya, dan kulitku terasa seperti dipeluk kabut yang tak kasat mata. Tapi ente, kenapa? Langkahku terasa ringan, terlalu ringan, seolah bukan aku yang berjalan, melainkan tubuhku yang ditarik oleh kehendak lain yang jauh lebih kuat. Tanganku berhenti di depan sebuah pintu tua, satu-satunya yang selalu terkunci di lorong ini. Pintu kamar mandi lama, yang sejak awal aku datang ke asrama, katanya sudah tidak dipakai lagi. Tidak ada yang berani membuka, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi di dalam sana. Tapi malam ini, kunci tua itu tergantung begitu saja di lubangnya, seolah memang ditinggalkan untukku. Aku tidak tahu mengapa aku berani menyentuhnya, tapi jari-jariku meraih kunci itu dengan pasti dan memutarnya perlahan. Bunyi klik terdengar nyaring, seperti membelah sunyi. Jantungku berdegup tak karuan, tapi kakiku tetap melangkah. Saat pintu terbuka, gelombang bau lembab dan dingin langsung menerpa wajahku. Bau tanah basah yang sudah lama terkubur, bercampur sesuatu yang anyir dan menyengat. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sinar bulan samar yang menembus celah ventilasi kecil di atas. Cermin tua tergantung di dinding, sebagian besar permukaannya sudah retak seperti jaring laba-laba. Di bawah cermin, bak mandi semen penuh lumut terlihat menganga, seperti mulut tua yang haus. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku. Di sisi kanan ruangan, sebuah tali tambang tua masih menggantung dari balok kayu di langit-langit. Tali itu berayun pelan, meski tak ada angin di dalam sana. Dan di bawah tali itu, sosok perempuan berdiri memunggungiku. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi hampir seluruh punggungnya. Gaun putihnya lusuh, robek di beberapa bagian, seperti usang dimakan waktu. Ia berdiri diam,
tak bergerak sedikit pun, tapi seluruh pori-poriku merasakan kehadirannya. Aku tahu dia menungguku. Tenggorokanku kering. Suaraku hilang, kakiku ingin lari, tapi tertanam seperti dibekukan ketakutan. Sejurus kemudian, ia perlahan menolehkan kepala ke arahku. Bukan seluruh badan, hanya kepala, berputar dengan gerakan lambat dan nyaris patah. Matanya hitam legam, terlalu dalam, terlalu kosong. Wajahnya pucat, membiru di bagian leher, mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi aku mengerti apa yang dia ucapkan. Kau sudah datang lagi. Seketika, udara di sekelilingku membeku. Cermin di dinding retak sempurna. Lampu lorong di belakangku menyala sebentar, lalu mati seluruhnya. Dan sebelum aku sempat berbalik dan menutup pintu, tangan dingin itu menyentuh bahuku. Tubuhku tak bisa bergerak, seolah cermin itu menyedot semua kekuatanku. Aku menjerit dalam hati, tapi suaraku tak keluar. Bayangan itu mengulurkan tangannya dari dalam kaca, melewati batas yang seharusnya tak bisa dilanggar. Tangannya dingin saat menyentuh pipiku. Seketika, dunia berputar, dinding kamar mandi memudar. Suara angin berubah menjadi gema yang berputar-putar. Di kepalaku, aku merasa ditarik bukan secara fisik, tapi dari dalam pikiranku. Semuanya gelap, aku merasa seperti jatuh. Dan ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di kamar mandi. Aku kembali berdiri di tengah sawah dingin, lembab, malam menggantung bisu di atas kepala. Dan kali ini, aku tidak sendirian. Ada sesuatu berdiri tak jauh dariku, memandangku tanpa mata. Aku melihat diriku sendiri tidur di ranjang asrama Wijaya. Wajahku tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi aku berdiri tak jauh dari sana, menggigil dalam bentuk yang tak bisa disentuh, tak bisa didengar. Aku mengetuk jendela. Tak ada yang menoleh. Aku berteriak memanggil namaku sendiri, tapi dunia tetap diam. Malam terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Suara dari kamar mandi tua memanggil lagi, samar seperti hembusan napas. Aku ingin lari tapi tak bisa. Aku tidak bisa lari dari tempat yang bahkan bukan dunia nyata. Di lorong, aku melihat sosokku berjalan, bukan tubuhku yang tidur, tapi sosok lain dengan wajahku, gaun putih. Langkah tenang menuju kamar mandi yang terkunci itu. Ia menoleh padaku sesaat, lalu tersenyum, senyum yang tidak pernah kupunya. Sejak malam itu, aku belum kembali ke tubuhku. Aku masih di sini, terjebak di antara menunggu seseorang menyadari bahwa aku belum benar-benar pulang, bahwa ada sesuatu yang memakai wajahku dan hidup menggantikanku. Asrama Wijaya kini tampak biasa saja. Mahasiswi baru datang dan pergi. Tawa dan keluh kesah bergema di setiap lorong. Kamar mandi tua di ujung lorong tetap dikunci, dianggap rusak, dan tak pernah lagi dibuka. Sejak peristiwa itu, tidak ada yang berani mendekat. Tapi kadang, malam-malam tertentu, terasa lebih dingin. Angin seolah membawa bisikan halus dari balik pintu kayu yang mengelupas. Beberapa gadis bersumpah pernah mendengar suara air mengalir. Ada juga yang mengaku mendengar langkah kaki basah. Meski semua sudah tidur, tapi cerita-cerita itu ditepis sebagai halusinasi atau sekadar kenakalan imajinasi. Hingga suatu malam, pukul 2 lewat sedikit, seorang penghuni baru terbangun. Ayai mendengar namanya dipanggil pelan, hampir seperti bisikan. Ia mengira itu hanya mimpi, tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dari arah kamar mandi tua, tangannya gemetar saat membuka selimut. Ia berdiri perlahan dan melangkah ke arah suara. Tidak tahu bahwa seseorang atau sesuatu telah menunggu cukup lama di balik pintu itu. Dan jika kau suatu saat nanti menjadi penghuni asrama Wijaya, jangan pernah jawab panggilan itu, karena yang memanggil mungkin belum pernah benar-benar pergi.
Atau lebih buruk, ia ingin digantikan? Itulah kisah Asrama Wijaya. Jangan jawab panggilan itu, sebuah cerita tentang misteri, hilangnya batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, dan janji yang tak seharusnya dibuat. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Bagikan juga ke teman-teman kalian. Tapi ingat, jangan pernah dengarkan suara dari kamar mandi yang terkunci, terutama jika dipanggil pada pukul 2 pagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam. Dan jangan pernah sendirian terlalu lama.